Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran minggu ke-9 kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang analisa regresi dan korelasi. Nah, mungkin bisa dilihat dan langsung saja. Ya. Seperti ini. Jadi kita memasuki minggu ke-9, masih ada 6 pertemuan lagi yang masih ada, ya betul, 6 pertemuan lagi sebelum UAS. Nah, pada minggu ke-9 ini kita akan membahas tentang regresi dan korelasi, di mana kedua analisa statistik ini nantinya akan berguna untuk teman-teman kalau teman-teman menjumpai data yang acak, kemudian kita ingin melihat bagaimana hubungan antar datanya itu membentuk suatu persamaan apa sih. Kemudian kalau teman-teman melakukan penelitian, mungkin teman-teman sudah melakukan penelitian hidrolika, mungkin di situ juga ada beberapa materi-materi yang berhubungan dengan regresi dan korelasi, seperti itu. Banyak sekali nanti akan dijumpai tentang regresi dan korelasi. Dengan suatu regresi atau menghasilkan suatu persamaan, kita akan bisa meramalkan nanti ke depannya data itu yang akan muncul seperti apa. Nah, selanjutnya sebagai pendahuluan bahwa kurva regresi itu apa? Jadi kurva regresi adalah suatu kurva yang mencari garis atau kurva yang mewakili serangkaian titik data. Ada dua cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama itu regresi, kemudian yang berikutnya ada interpolasi, kemudian ya dua itu adalah cara untuk melakukan mewakili hubungan serangkaian titik. Nah, kemudian aplikasi di bidang engineering. Banyak sekali penerapannya. Ini ada contohnya, yaitu pola perilaku data atau trend analyze, kemudian uji hipotesis biasanya digunakan pada dua aplikasi ini. Jadi kurva regresi itu biasanya digunakan untuk dua analisa ini. Nah, kemudian pemakaian regresi. Jadi apabila data menunjukkan tingkat kesalahan yang cukup signifikan atau menunjukkan adanya noise. Nah, kemudian untuk mencari suatu kurva tunggal yang mewakili pola umum perilaku data. Kemudian kurva yang dicari tidak perlu mewakili setiap titik data, seperti itu. Nah, adapun interpolasi yaitu suatu proses diketahui bahwa data itu sangat akurat atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk mencari satu atau serangkaian kurva yang melewati setiap titik data. Kemudian untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik-titik data. Nah, adapun kebalikannya ekstrapolasi yaitu mirip dengan interpolasi, tetapi untuk memperkirakan nilai-nilai di luar range titik-titik data tersebut. Nah, seperti itu adalah pengertian dari interpolasi dan ekstrapolasi. Kemudian berikutnya ada kurva regresi terhadap data pengukurannya. Ini yang perlu dipahami. Tadi ada dua macam analisa. Yang pertama analisa pola perilaku data. Nah, pemanfaatan pola data, yaitu pengukuran atau eksperimen itu untuk melakukan perkiraan. Jadi untuk nanti kita itu menggunakan persamaan itu untuk mempredik data yang akan muncul itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila data persis atau akurat sama, nah itu interpolasi yang digunakan. Kemudian apabila data tak persis atau tak akurat, artinya berbeda-beda, nah regresi yang digunakan seperti itu. Nah, yang kedua, uji hipotesis, yaitu membandingkan antara hasil teori atau hasil hitungan dengan hasil pengukuran seperti itu. Apakah nanti pengukuran itu hasilnya masuk di rentang teori atau tidak, seperti itu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, oh hipotesis yang kita berikan itu benar terhadap suatu pengujian, seperti itu. Kemudian parameter statistik, jadi di sini ada yang namanya rata-rata aritmetik, min, di mana jumlah dibagi n, kemudian standar deviasi atau simpangan baku, persamaannya seperti ini, kemudian varians. Varian itu adalah standar deviasi kuadrat seperti itu, dan kemudian ada coefficient of variance, jadi SY, standar deviasi per rata-rata dikalikan 100%, seperti itu.
Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu regresi. Jadi regresi itu ada dua, regresi linear, metode kuadrat terkecil, kemudian regresi hubungan tak linear yang dilinearkan, seperti itu. Nah, kemudian regresi atau metode kuadrat terkecil. Yang pertama kita lihat adalah ini. Tadi kan ada metode kuadrat terkecil dan tak linear. Nah, sekarang kita masuk di regresi linear metode kuadrat terkecil. Jadi, mencari suatu kurva atau suatu fungsi pendekatan yang sesuai dengan pola umum yang ditunjuk oleh data. Nah, datanya menunjukkan kesalahan yang cukup signifikan. Misalkan, kurva tidak perlu memotong setiap titik data, seperti itu. Nah, regresi linear, regresi persamaan tak linear yang dilinearkan. Regresi tak linear. Nah, ini ada 3 macam regresi. Ada linear, kemudian ada regresi persamaan tak linear yang dilinearkan, kemudian ada regresi tak linear. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa menggunakan program komputer, Excel, kemudian bisa ada program yang lain, MATLAB atau seperti apa, kemudian kalkulator, perhitungan sederhana seperti itu, kemudian kita bisa menggunakan spreadsheet, Microsoft Excel, kemudian program aplikasi atau MATLAB, Octave, Skylab seperti itu, atau SPSS juga bisa digunakan untuk menghitung regresi. Nah, regresi linear yaitu mencari suatu kurva lurus yang cocok menggambarkan pola serangkaian titik. Jadi misalkan ada serangkaian titik X dan Y secara acak. Jadi ada X, Y-nya sekian. Misalkan kita menguji beton dengan tingkat pasir 50%, itu kuat tekannya berapa. Kita menguji dengan pasir 40%, kuat tekannya sekian. Nah, itu nanti pola hubungannya bisa dicari dengan suatu yang namanya garis regresi, seperti itu. Nah, kita bisa mencarinya dengan Microsoft Excel, dengan intercept persamaan seperti ini, atau slope seperti ini. Nah, kemudian kesalahan atau residu biasanya dilambangkan dengan huruf E adalah perbedaan antara nilai Y sesungguhnya data Y dan Y nilai pendekatan Y. Menurut persamaan linear A0 plus A1X. Nah, E sama dengan Y minus Y regresi sama dengan Y dikurang A0 minus A1X. Jadi Y regresi itu adalah ini. Di mana A0 itu adalah intercept, di mana A1 itu gradien garisnya. Pelajaran waktu dulu di SMP, Y sama dengan MX plus Y sama dengan MX plus C ya. Jadi A1 ini sama dengan M, jadi gradien garisnya, kemudian A0 itu sama dengan C atau intercept. Nah, di Excel kita bisa langsung menggunakan persamaan ini, jadi intercept nilai Y1, range Y1, kemudian nilai X-nya. Kemudian kalau slope kita bisa mencari dengan persamaan slope sama dengan slope range Y dan range X-nya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari koefisien A0 dan A1? Jika menggunakan persamaan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini untuk A0-nya. Dalam hal ini, Y dan X dengan notasi seperti ini adalah means rata-ratanya. Nah, ini ada satu contoh soal regresi linear. Coba kita lihat di Excel, langsung kita praktekkan saja ya. Jadi, sebelumnya, sorry. Nanti untuk Excel-nya teman-teman bisa lihat di Spada, saya upload juga di sana sampai di Excel sampai di minggu ini seperti itu. Nanti bisa di-download ulang atau di-update teman-teman di sini. Nah, tadi kan perhitungannya yang pertama menggunakan perhitungan program. Penghitungan program itu maksudnya manual dilakukan dengan persamaan, tetapi menghitungnya di Excel seperti itu. Kemudian ya, saya bukakan Excel-nya. Bentar. Saya share ulang.
Jadi ya ini contoh data yang kita punya. Tadi di contohnya perhitungannya tuh yang pertama cara teoritis dengan menggunakan persamaan. Kemudian yang kedua menggunakan rumus Excel. Nah, yang ketiga menggunakan program Excel langsung. Nah, kalau misalkan dengan cara teoritis, kita harus menjabarkan yang pertama data itu punya X dan Y. Jadi data itu seperti ini. X-nya 1, Y-nya 0,5. Jadi 1, 0,5. Kemudian 2, 2,5 seperti itu. Nah, kurva regresi itu adalah kurva yang warnanya coklat ini. Jadi bagaimana kita memberikan garis yang mendekati dengan data-data ini. Nah, misalkan kita ingin memprediksi data X kita 9. Nah, jadi nilainya Y itu berapa? Seperti itu. Jadi kita akan mencari pendekatan yang memasuki range ini seperti itu. Nah, itu guna suatu regresi. Jadi kalau kita sudah mendapat persamaan garis ini, jadi persamaan data-data ini kalau dicari persamaannya seperti apa. Nah, setelah kita cari persamaan, kita bisa memprediksi nilai X yang lain seperti itu. Nah, itu guna suatu regresi. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Yang pertama kita plottingkan XI kali YI, tinggal kita kalikan kolom C dan kolom D, kemudian ditarik sampai ke bawah, kemudian XI kuadrat itu tinggal dikuadratkan. Kemudian sebelum kita mencari Y regresikan persamaannya adalah A0 plus A1X. Kita harus mencari A1 dan A0, di mana A1 adalah persamaannya ini. Jadi sigma XI kali YI. Jadi XI kali YI, dia akan mengambil nilai ini dikalikan dengan N. N-nya di sini karena datanya itu jumlahnya 7, maka N-nya itu 7. Nah, 7 dikali sigma XI YI, nilainya ini, dikurangin sigma XI, berarti ini, dikali dengan sigma YI, dibagi N itu 7, dikali XI kuadrat, sigma XI kuadrat, dikurangin sigma X dikuadratkan ini, dipangkatkan 2, dapatlah nilai AI. Kemudian A0 itu bisa dicari dengan rata-rata Y, jadi average dari Y min, average dari Y dikurangin A1, nilai A1 yang telah kita hitung, kemudian dikali X min. Nah, X min bisa kita dapat dari average di range X-nya, seperti ini. Nah, setelah itu dapatlah nilai A0 dan A1-nya, seperti itu. Nah, selain itu, ini tadi cara teoritis, kita sudah mendapat nilai A1 dan A0. Nah, misalkan kita ingin menggunakan persamaan yang ini, yang tadi, yang di sini, dengan menggunakan program Excel, jadi A0 itu intercept dan A1 itu slope, maka bisa kita slope Y dan Y dulu baru X ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Intercept sama dengan apakah hasilnya sama? Sama dengan intercept X dulu. Y dulu ya. Kalau dari sini kan kita harus mengisi nilai Y-nya terlebih dahulu. Kemudian koma nilai X. Seperti itu. Nah, dapatlah, oh ini kebalik ya. Intercept itu A0, sorry. Nah, kemudian yang A1 itu slope. Oh iya, di sini kan ada M, jadi kan A1 yang memang slope. Saya salah mengartikan. Slope sama, kita harus mengisi nilai Y, baru nilai X. Koma, nilai X-nya. Nah, seperti itu. Nah, dapat dilihat nilainya sama secara teoritis dan hitungan sama. Ini dengan rumus Excel sama seperti itu. Yang ini dengan persamaan statistik biasa. Maksudnya kita menggunakan 8 rumus. Rumus teori. Nah, jadi rumus
hitungannya sama saja seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita sudah mencari A0 dan A1. Nah, setelah itu kita hitung Y-rek. Y-rek itu kan persamaannya A0 ditambah A1 kali X. Jadi nilai A0 kan sama nilainya, berarti kita ambil kolom yang A0. Kemudian ditambah A1 dikalikan dengan X. Jadi X-nya kan ini. Nah, itu kita lakukan sampai data paling terakhir. Nah, setelah kita dapat Y regresi ini apa? Adalah garis yang menghubungkan tadi. Nah, kemudian kita hitung juga ini. YI dikurangi Y regresi dipangkatkan 2. Jadi ini dikurang ini dipangkatkan 2. Dihitung sampai terakhir, kemudian ini dijumlahkan. Ini juga sama, Y1 kurang Y min dikuadratkan. Nanti dihitung sampai terakhir. Nah, kemudian kenapa kita harus menghitung ini? Sebenarnya perhitungan ini itu nanti akan digunakan dalam menghitung korelasi atau R-nya seperti itu. Nah, itu tadi cara menghitung di Excel ya. Jadi kita menggunakan rumus teoritis untuk menentukan garis pendekatan ini seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita punya data tapi kita ingin menggunakan Excel? Nah, Excel itu sudah sangat mudah sekali ya. Artinya dia sudah bisa plotting tanpa kita itu menghitung secara rumit. Jadi dia sudah bisa memplottingkan. Nah, misalkan ada data seperti ini. Saya akan hapus bagaimana cara menghitung regresi. Nah, yang pertama kita lakukan jika ada suatu data X dan Y, kita harus menginsert, kemudian kita pilih yang sketcher. Jadi ini adalah tabel sketcher yang bukan ini X, nah, satu adalah setengah, dan ini Y. Ini grafik dengan Excel. Grafik dengan Excel. Nah, seperti itu. Sebentar, saya berikan nilai X dan Y-nya ya. Jadi ya ini kan nilai Y, kemudian ini adalah nilai X, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana saya mencari persamaan regresinya tanpa harus menghitung panjang lebar seperti yang di kolom ini. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan seperti ini. Klik tanda plus, kemudian pilih yang trade line. Nah, trade line ini kalian bisa atur dia regresinya bentuknya apa, apakah linear, eksponensial. Eksponensial itu dia melengkung ke atas, linear forecast atau two period moving average, kemudian more. Nah, di sini pilih yang more option. More option, kemudian karena di sini tadi bentuknya linear, klik linear, kemudian di sini display equation. Nah, kalau tadi kan regresinya kita cari, nah kalau di sini tinggal sudah dihitungkan oleh aplikasi, jadi kita tinggal display equation. Nah, kemudian display R juga, sebagai nanti kita menghitung nilai kesalahan atau korelasinya. Nah, sudah tinggal seperti itu. Dapatlah nilai regresi. Jadi persamaan garisnya itu apa? Nah, kita dapat persamaan garisnya itu adalah ini dengan R sekian. Nah, kalau tadi kita susah-susah mencari dan telah didapatkan Y-nya persamaannya adalah A0 plus A1X. Jadi persamaannya 0,071 plus 0,83X. Apakah sama dengan yang ini? Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Cuma dibalik penulisannya. Jadi ini A1X ditambah A0. Nah, kemudian seperti itu. Ini sudah saya berikan cara-cara perhitungannya.
atau step-step juga ini teman-teman untuk mencari persamaan seperti ini. Nanti teman-teman coba sendiri ya di rumah. Datanya saya bebaskan, jadi teman-teman mencoba dengan data yang acak seperti itu, tapi usahakan dia bersifat linear. Artinya dengan semakin X bertambah, nilai Y-nya akan bertambah jika bernilai positif, artinya linear. Jadi kalau X bertambah, dia bertambah, X berkurang, dia berkurang. Artinya suatu persamaan itu linear. Entah itu bentuknya naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau positif kan dia akan naik ke atas. Kalau dia negatif, dia kurvanya akan condong seperti ini. Tapi dalam bentuk persamaannya adalah yang penting A1X plus A0. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba di rumah, tidak perlu dikumpulkan regresi ini. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung korelasi? Kalau tadi kita korelasikan, kita hitung lewat ini ya. Jadi kita tadi langsung dapat R kuadrat di sini. Nah, sekarang kita bahas teorinya dulu. Tadi kan kita sudah dapat tentang regresi. Nah, ini akan dibahas tentang, ya kita sudah paham seperti itu langkah-langkahnya dalam mencari regresi. Jadi bisa di-download di Spada ya. Nah, kalau hitungan, misalkan teman-teman ujian tapi tertulis di kampus. Nah, nanti teman-teman juga harus bisa melalui step ini. Jadi step ini harus benar-benar dihitung dengan kalkulator sendiri-sendiri seperti itu. Nah, tanpa alat bantu apa-apa. Jadi teman-teman mau tidak mau harus menggunakan rumus teoritis ini, atau di kalkulator yang lebih canggih itu bisa sudah bisa menghitung regresinya. Nah, kemudian setelah itu barulah diplotkan garis ini. Jadi garis yang ini diplotkan berdasarkan hasil ini. Itu dapatlah garis regresinya. Nah, kemudian di sini ada untuk mengoreksi suatu persamaan itu ada yang namanya R kuadrat dan R. Jadi R kuadrat itu ST minus SR per ST seperti ini. Dan R-nya itu kalau R kuadrat kan nilainya kuadratik, kalau R berarti nanti akar dari kuadratiknya. Nah, itu bisa dihitung dengan persamaan, bisa juga langsung dihitung dengan Excel. Nah, namanya adalah kuantifikasi kesalahan ya. Jadi kesalahan standar itu bisa SX dan atau SY. Jadi SR per N minus 2. SR itu apa? SR adalah sigma YI dikurangi A0 dikurangi A1X1. Jadi nanti nilai ini tinggal dimasukkan Y-nya berapa, X-nya berapa, A0 kan nilainya sama, A1 nilainya sudah dihitung, nah nanti dijumlahkan. Akar dari jumlah ini dibagi N-2, dapatlah SY atau SX. Nah, SY per X. Nah, perhatikan kemiripan dengan simpangan baku. Padahal simpangan baku itu dinyatakan dengan SY sama dengan ST per N-1. Jadi ST itu dirumuskan YI dikurangin Y min kuadratik seperti ini. Nah, R kuadrat itu ST nilai ini dikurangi dengan SR per SR. Nah, dapatlah koefisien determinasi. Nah, R sendiri nanti teman-teman bisa cari dengan persamaan ini. N dikalikan jumlah X1 kali Y1 dikurangi jumlah XI, jumlah YI per akar N kali jumlah XI dikuadratkan dikurang X kuadrat dikali akar N kali Y1, sigma Y1 kuadrat dikurangi jumlah YI dikuadratkan. Nah, koefisien korelasi atau R itu terletak antara minus 1 dan 1. Artinya kalau misalkan nilainya 1 itu, data itu sama. Kalau sama kan berarti dia akurat seperti itu. Jadi usahakan yang pemilihannya terdekat dengan nilai 1 atau minus 1 seperti itu. Mendekati nilai 1. Seperti itulah. Kemudian yang kedua sebelum kita ke korelasi, ini misalkan ada linearisasi persamaan tak linear. Jadi
dianggap menjadi mendekati linear seperti itu. Jadi teman-teman berhitungnya nanti dianggap linear. Jika bentuk suatu persamaan itu cenderung melengkung ke atas seperti ini, nanti persamaan yang ini adalah bentuknya seperti ini ya. Nah, persamaannya seperti itu. Kemudian ini juga sama, bentuknya log. Kalau yang tadi len, bisa dilihat di persamaan y-nya. Y-nya itu kan bentuknya seperti ini, dia E pangkat. Kalau log kan dia A1 X pangkat ya. Jadi log A 2 plus B. Bedanya cuma di garis regresinya, nanti persamaan regresinya. Nah, kalau dia ke sini berarti dia 1 per Y, 1 per X, seperti itu persamaannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada korelasi. Jadi korelasi itu menyatakan suatu hubungan. Jika suatu data itu benar nilainya itu akan sama, maka korelasinya itu 1. Seperti itu. Nah, korelasi itu hampir sama dengan koreksi kesalahan tadi, rumusnya juga hampir sama, bahkan sama rumusnya, jadi nanti tidak usah bingung jika ditanyakan korelasi dengan koefisien koreksi yang tadi, karena persamaannya pun sama seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dicari dengan menggunakan MS Excel, dengan rumus atau dengan teoritis, atau dengan yang tadi grafik, tinggal diklik R kuadrat di more tadi, nanti R itu akan bisa langsung kita cari seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri bagaimana pengertiannya. Yang jelas R0 sama dengan 1, korelasi suatu elemen data dengan dirinya sendiri adalah sama dengan 1. Artinya jika data itu 0, artinya itu datanya tuh 1, terus itu yang benar. Nah, itu kan cuma 1. Nah, itu sama dengan data itu sendiri. Nah, seperti itu konsepnya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi. Sorry, maaf sebelum itu saya lupa. Jadi saya belum menjelaskan yang korelasi ya. Sorry. Ya, jadi korelasi tadi. Nah, ada rumus teoritis, kita menggunakan persamaan ini, atau kita menggunakan Excel. Nah, ini menggunakan teoritis ya. Yang ini teoritis, jadi SQRT, kita menggunakan persamaan yang ini. Saya memilih yang mudah. Tapi nanti teman-teman juga bisa menggunakan persamaan ini. Jadi SQRT tinggal di Y1 minus Y. Ini kan kita sudah menghitung nilainya ini per yang bawahnya, kan nilainya ini. Nah, setelah itu dapatlah nilai R. Nah, ternyata dengan Excel juga bisa. Jadi correlation sama dengan correlation, array-nya adalah ini. Array-nya adalah X dulu baru Y, seperti itu. Kemudian kita hitung R kuadratnya. R kuadratnya adalah 0,8, tinggal R dikuadratkan 0,8. Nah, balik lagi kalau yang tadi yang kita dengan MS Excel otomatis, nah ini langsung ada nilai R kuadratnya di sini 0,868. Ternyata nilainya adalah sama, seperti itu caranya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.